Roh Kudus, Sang Penolong. Renungan diinspirasi dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8, ayat 26 sampai 30. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, memohon untuk orang-orang kudus. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Salah satu kelemahan manusia adalah sering lupa atau tidak mau mengandalkan Tuhan. Padahal sejatinya hidup ini adalah milik Tuhan. Namun kita sering berpikir bahwa kitalah yang memiliki dan mengatur hidup ini. Bahkan terkadang juga hidup orang lain. Berdoa adalah wujud nyata sikap mengandalkannya. Rasul Paulus kepada umat di Roma mengingatkan bahwa ketika kita merasa sulit berdoa, kita tidak sendirian. Roh Kudus hadir sebagai penolong, menjadi perantara yang menyampaikan permohonan, keluhan, bahkan jeritan hati yang tak mampu terucap kepada Allah. Saya sendiri pernah mengalaminya. Suatu hari, putri saya meminta bantuan doa karena ingin mencari pekerjaan baru. Saat itu hati saya bimbang, pikiran saya ragu, lidah terasa keluh. Entah apa yang sebaiknya saya ucapkan. Dalam kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian, bukankah bisa bertahan di pekerjaan lama sudah merupakan berkat? Namun disitulah Roh Kudus menolong saya. Bukan kebetulan, pada hari itu saya membaca renungan Romo Hardijantan yang bercerita tentang sebuah keluarga yang berdoa litani hati kudus Yesus dalam situasi penuh keputusasaan atas nasihat seorang imam paroki. Kisah itu menggerakkan hati saya hingga saya pun berdoa dengan doa yang sama. Kuasa Roh Kudus sungguh nyata. Setelah melewati 4 tahap rekrutmen, putri saya diterima di perusahaan impiannya dengan gaji dan tunjangan melebihi harapannya. Semua ini jauh melampaui apa yang bisa saya pikirkan atau atur. Benar apa yang dikatakan kitab suci, bahwa Roh Kudus sendiri berdoa bagi kita kepada Allah dan Allah mendengarkan sesuai dengan kehendak-Nya. Saya teringat firman Tuhan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan,
maka Ia akan memelihara engkau. Dia tidak membiarkan orang benar goyah. Dalam Mazmur 55 ayat 23. Maka, sudahkah kita sungguh hidup berdasarkan iman dan selalu bersyukur? Sebab siapa yang dipilih dan ditentukannya sejak semula, dialah yang dipanggil, dibenarkan, dan pada akhirnya akan dimuliakan. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji dan terima kasih atas seluruh penyertaan-Mu selalu. Dalam kelemahan-kelemahanku, Engkau hadir dan mengubah kehampaan menjadi kegembiraan dan keteguhan iman. Dari pikiran beranjak kepada pengalaman iman yang menguatkan. Mulialah nama-Mu, kini dan sepanjang segala abad. Amin.